Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Sofiana, lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman dengan program studi fisika, jurusan fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hal diversity, equity, and inclusion atau DEI yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan pada posisi Human Capital Train Program Batch 10 di PT Astra International Tbk. Sudah banyak yang tahu bahwa isu ini sangat relevan untuk dibahas dikarenakan sering terjadi di beberapa organisasi atau perusahaan manapun. Untuk menciptakan kenyamanan kantor yang bebas dari diskriminasi merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan, apalagi mereka melakukan rekrutmen dan memiliki karyawan dengan latar belakang yang cukup beragam. Diversity management merupakan proses untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja maupun organisasi yang positif, sehingga keberagaman sungguh akan dihargai, tidak adanya diskriminasi, dan akhirnya berhasil diterapkannya inklusivitas. Diversity ini erat kaitannya dengan DEI, di mana diversity atau keberagaman yang ada pada masyarakat, baik ras, agama, etnik, gender, usia, jabatan, atau juga physical ability. Jadi, ada orang yang secara fisiknya difabel atau kelompok lainnya normal. Yang kedua, ada equity atau kesetaraan, di mana equity ini merupakan perilaku adil, tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang berdasarkan kelompoknya tanpa membedakan. Jika kedua poin tadi bisa diraih, maka bisa muncullah inclusion. Inclusion terjadi, maka muncul rasa bangga dari individu yang ada pada konteks kerja atau organisasi. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena mereka merasa individualitasnya itu sungguh dihargai atau berada di lingkupnya, sehingga ada apresiasi tersendiri pada tiap individu. Menurut Yale University, pada 2-3 tahun terakhir, DEI mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kasus diskriminasi yang kebanyakan terjadi di perusahaan memiliki latar belakang penyebabnya tersendiri, yaitu unconscious bias maupun adanya kesalahan dalam strategi penerapan DEI. Di mana unconscious bias ini merupakan tindakan kepercayaan atau pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok sosial yang dapat mempengaruhi apa yang kita lakukan dan katakan tanpa disadari. Masuk ke dalam analisis DEI dengan menggunakan teknik SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. DEI akan menjadi strength atau kekuatan dikarenakan mampu membawa kita menjadi pribadi yang open-minded, menjadi pribadi yang terbuka, dan menciptakan keberlanjutan yang sehat dari perbedaan yang ada. Karena dengan adanya perbedaan akan menimbulkan rasa toleransi pada tiap-tiap individu. Yang kedua, adanya weakness atau kelemahan. Tiap-tiap individu pasti memiliki ketakutan untuk mempunyai rasa ingin setara, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di dunia pastinya akan adanya problem kelemahan dalam berkarir yang akan membatasi optimal dalam bekerja. Ketiga, ada opportunity atau peluang. Hebatnya di AI, walaupun terdapat kelemahan, ternyata di balik kelemahan tersebut ada peluang yang bisa diambil. Peluang dari DEI sendiri memungkinkan kita bisa bertemu dengan pribadi yang sama atau sesuai dengan diri kita, sehingga bisa menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan tidak adanya ketertekanan. Terakhir ada threats atau ancaman. Pada setiap individu pasti adanya ketakutan akan memaksakan suatu kehendak terhadap yang lain, memaksakan perilaku, memunculkan alternatif pemecahan masalah yang tentu semakin sulit untuk diselesaikan jika semakin banyak sumber-sumber alternatif lain, sehingga perlu dilakukan pengelolaan alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Cara menerapkan permasalahan DEI yang merupakan unsur-unsur yang tidak terbatas pada lingkungan kerja, dan ini memang perlu diterapkan sedini mungkin. Satu kata kunci untuk menanggapi permasalahan DEI pada dunia kerja yaitu empati. Hal itu sangat penting untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain. Di sini tidak membicarakan terkait gender karena DEI tidak bisa dicapai tanpa peran aktif dari rekan pemegang kuasa laki-laki.
Salah satu yang mendasari manusia itu aspek hidupnya, dan aspek hidup itu ada banyak. Semua punya multiperan, apakah dia sebagai ayah, apakah dia sebagai ibu, apakah dia sebagai anak, apakah dia sebagai pekerja, dan lain sebagainya. Jadi, di sebuah perusahaan itu bisa menghargai aspek keseluruhan hidup karyawannya sebagai manusia, sebab di AI adalah merupakan faktor dari faktor strategi, performance, benefit, dan lain-lain. Selain itu, alternatif lain untuk menanggapi permasalahan di AI bisa dengan penilaian kinerja, baik mengukur perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir dari tiap-tiap individu. Setelah dilakukan penilaian kinerja, perlu adanya solusi lanjutan yaitu pembinaan dan pendampingan umpan balik dari penilaian kinerja. Adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara rutin bisa mengukur adanya perubahan perilaku atau tidak. Dengan begitu, akan adanya kemungkinan terciptanya lingkungan kerja yang baik dan positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.